Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Agus Subianto membuka seminar TNI AD ke-7 tahun 2023 di Seskoat Bandung pada Rabu siang. Dengan mengusung tema strategi TNI AD dalam penanganan permasalahan Papua. Jenderal Bintang 3 ini menyebut konflik di Papua merupakan konflik terlama di Indonesia. Konflik sosial yang terjadi di ranah Papua selalu mendapat perhatian khusus dari TNI, termasuk TNI Angkatan Darat. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Agus Subianto membuka seminar TNI AD ke-7 tahun 2023 di Seskoat Bandung, Rabu siang. Dengan mengusung tema, Strategi TNI AD dalam penanganan permasalahan Papua. Yang saya hormati Dirjen, yang saya hormati Sabdi Kasat, dari narasumber yang berpengalaman di Papua, 5 lebih besar daripada Pulau Jawa, dan secara topografi terdiri dari area pegunungan dan tanah rawa sepanjang pantai, yang mana memiliki kekayaan sosial, budaya dan sumber alam yang berlimpah. Namun semua itu belum selaras dengan stabilitas pada semua aspek, karena di sebagian kecil wilayah Papua masih mengalami konflik sosial yang timbul dari perbedaan persepsi sejarah integrasi Papua di dalam lingkar NKRI serta kesejahteraan yang belum merata. Apabila kita uraikan secara keseluruhan tentang semua permasalahan di Papua, konflik Papua merupakan konflik vertikal terlama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia dan masih berlangsung hingga saat ini, dengan narasi yang berkembang antara lain debat sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua karena perbedaan cara pandang yang diametral antara kaum nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua. Kemudian kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang disebabkan oleh konstruksi nasionalisme Indonesia yang didefinisikan secara militeristik dan kegagalan pembangunan Papua. Kemudian juga adalah efektivitas strategi penanggulangan gangguan keamanan. Mencermati kompleksitas permasalahan dan kurang efektifnya implementasi strategi, maka kita perlu mencari cara lain sehingga konflik Papua bisa segera diakhiri. Berbagai metode pendekatan sudah dilakukan, namun justru mengakibatkan korban dari pihak TNI, Polri, serta masyarakat sipil. Belajar dari pengalaman konflik Aceh dan banyak konflik lain di dunia, salah satu hal baik yang dapat diambil menuju penyelesaian konflik Papua secara damai, adil dan bermartabat adalah duduk bersama atau berunding, musyawarah atau dialog, selain menjadi bagian dari proses trust building. Tujuan utama dialog adalah membangun suasana damai dan kondusif untuk mencari titik temu atas silang pendapat atau pertentangan sekaligus merumuskan dan menyepakati jalan keluar. Selain itu, kita juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua di dalam mewujudkan keinginan tersebut. Lebih terpenting lagi, tidak hanya fokus pada pembangunan di Papua, namun juga upaya pemulihan situasi di Papua, seperti mempertimbangkan aspek lain misalnya kekerasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya. Dan juga diperlukan strategi dengan kebiasaan yang baru untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan mediasi secara humanis pun dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketegangan sekaligus mengurangi masalah yang menjadi penyebab konflik di Papua. 2023 ini dapat menghasilkan terobosan dan strategi pemecahan masalah di Papua yang lebih terintegrasi, efektif, dan berhasil mewujudkan Papua damai dan sejahtera. Penyelesaian permasalahan Papua bukan hanya tugas TNI, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa Indonesia, baik pemerintah pusat, Pemda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua lapisan masyarakat. Mari kita manfaatkan momen ini untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan nasihat membangun bagi TNI Angkatan Darat maupun bangsa dan negara.
saran dan masukan dari peserta seminar sangat dibutuhkan bagi peningkatan kinerja dan keberhasilan tugas TNI Angkatan Darat yang akan datang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 08.50 WIB, Seminar TNI Angkatan Darat ke-7 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dalam arahannya di hadapan para perwira TNI, Jenderal Bintang 3 ini menyampaikan Papua secara geografis memiliki hutan dan pantai serta sumber alam yang berlimpah. Namun semua itu belum selaras dengan stabilitas pada semua aspek dan sebagian kecil wilayah Papua masih mengalami konflik sosial. Bahkan Agus mengatakan konflik di Papua merupakan konflik terlama di Indonesia, bahkan hingga kini masih berlangsung. Kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan oleh konstruksi nasionalisme nasional Indonesia yang didefinisikan secara intrinsik dan kegagalan pembangunan Papua. Agar Papua adil dan damai, Letjen Agus Subianto mengajak semua unsur untuk duduk bersama, musyawarah untuk membangun suasana Papua damai dan kondusif. Dalam seminar tersebut dihadiri oleh para perwira TNI mulai dari perwira menengah hingga perwira tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.